Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada praktikum kali ini, kami akan membahas mengenai percobaan SAKS. Adapun panduan dari praktikum ini disusun oleh kelompok 1, yaitu ada Lita Izzatun Nisa, ada Muhammad Dafa Zahrandika, Salsabila Tasyari, dan juga ada Said Izzuddin. Percobaan SAKS ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan asal Jerman, yaitu Julius van Sachs pada tahun 1860. Percobaan tersebut berhasil membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan zat gula atau karbohidrat yang disebut dengan amilum. Lalu, apakah kalian masih mengingat apa yang dimaksud dengan fotosintesis? Fotosintesis merupakan proses sintesis karbohidrat dari bahan anorganik, yaitu karbon dioksida dan juga air pada tumbuhan yang berpigmen dengan bantuan energi cahaya matahari. Energi cahaya matahari dirubah menjadi energi kimia oleh pigmen fotosintesis yang ada pada membran interna atau tilakoid yang utamanya yaitu adalah pigmen klorofil dan juga pigmen karotenoid. Tujuan dari percobaan SAKS ini untuk mengetahui peran dari sinar matahari atau energi cahaya matahari dalam proses fotosintesis dan juga untuk membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan gula atau karbohidrat dalam bentuk amilum. Sekarang alat dan bahan yang akan digunakan pada hari ini. Pertama, ada aluminium foil, gunting, mangkok, penjepit kertas, alkohol, air bersih, betadin, dan juga akan digunakan kompor sebagai pemanas. Untuk tanaman yang digunakan adalah tanaman bougainville atau bunga kertas. Berikut adalah langkah kerjanya. Yang pertama, tutup sisi atas dan juga sisi bawah daun dengan kertas aluminium. Sisakan bagian yang tidak ditutupi dengan aluminium. Lalu didiamkan selama 24 jam. Kemudian ambil daun yang sudah tertutup oleh aluminium tersebut. Kemudian rebus air dan masukkan daun ke dalam air yang mendidih selama kurang lebih 10 menit. Lalu tiriskan. Kemudian tambahkan alkohol. Lalu alkohol tersebut direbus di atas air yang mendidih. Kemudian tiriskan. Selanjutnya adalah meneteskan betadin pada daun, kurang lebih 1 hingga 2 tetes. Kemudian amati perubahan yang terjadi pada daun tersebut. Oke, sekarang kita masuk pada hasil dan analisis pengamatan. Jadi di hasil pengamatan ini ya, yang sudah kita lakukan, terdapat perbedaan warna antara permukaan daun yang ditutupi aluminium foil dengan permukaan daun yang tidak ditutupi aluminium foil. Nah, pada bagian permukaan daun yang ditutupi aluminium foil itu setelah ditetesi betadin itu menghasilkan warna pucat. Sedangkan permukaan daun yang terbuka atau tidak ditutupi aluminium foil itu menghasilkan warna biru kehitaman. Nah, mengapa hal itu terjadi ya? Jadi daun yang dipaparkan oleh sinar matahari atau energi cahaya itu akan terjadi namanya proses fotosintesis. Nah, yang mana proses fotosintesis ini merupakan pembuatan makanan oleh tumbuhan hijau melalui proses biokimia pada klorofil dengan bantuan sinar matahari. Nah, klorofil ini adalah salah satu pigmen tumbuhan yang terdapat dalam kloroplas. Jadi, fungsi klorofil ini untuk penyerapan energi cahaya. Baik, bagaimana proses biokimia yang terjadi dalam fotosintesis? Untuk singkatnya, proses ini terjadi saat reaksi di mana tumbuhan terpapar sinar cahaya atau energi cahaya ya. Kemudian ditambahkan dengan karbon dioksida dan air H2O ya. Lalu akan menghasilkan karbohidrat dan oksigen. Proses pada fotosintesis ini juga tergolong atau termasuk pada proses anabolisme, yaitu proses pembentukan molekul sederhana menjadi molekul yang kompleks. Sedangkan dalam
pembahasan detailnya, fotosintesis ini terbagi menjadi dua reaksi ya, reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang ini terjadi konversi energi cahaya menjadi energi kimia dan menghasilkan oksigen. Sedangkan dalam reaksi gelap terjadi reaksi siklik yang membentuk gula dari bahan dasar karbon dioksida serta energi ATP dan NADPH. Nah, energi yang digunakan dalam reaksi gelap diperoleh dari reaksi terang tadi ya, energi ATP dan NADPH. Pada proses reaksi gelap, ini tidak dibutuhkan energi cahaya. Dan reaksi gelap ini bertujuan untuk mengubah senyawa yang mengandung atom karbon menjadi molekul gula, yang mana kita sebut amilum ya. Jadi proses fotosintesis ini menghasilkan karbohidrat dan oksigen. Oke, kita balik ke daun yang kita uji tadi. Untuk mengetahui daun tersebut mengalami fotosintesis itu kan menghasilkan karbohidrat ya. Nah, kita akan membuktikan di daun tersebut apakah terdapat karbohidrat atau tidak gitu. Nah, untuk membuktikannya adanya karbohidrat, kita menggunakan uji iodin. Nah, di sini kita menggunakan bahan betadin untuk skala rumah ya, yang mana betadin ini mengandung iodin. Nah, sehingga pada daun yang ditetesi oleh larutan betadin, itu pada bagian permukaan daun yang terbuka tampak berubah menjadi biru kitaman. Nah, ini menandakan bahwa terdapat amilum yang merupakan hasil dari fotosintesis ya. Sedangkan pada bagian permukaan daun yang tertutup oleh aluminium foil itu tampak berwarna pucat. Nah, ini menandakan bahwa pada bagian tersebut tidak terdapat amilum karena tidak berlangsung proses fotosintesis. Seperti itu. Terakhir, kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari praktikum ini adalah pertama, fotosintesis merupakan proses pembentukan makanan pada tumbuhan dengan bantuan cahaya matahari. Proses fotosintesis hanya dapat terjadi pada bagian daun yang terkena sinar matahari. Fotosintesis menghasilkan amilum atau karbohidrat. Saat daun ditetesi betadin, bagian yang sebelumnya ditutupi oleh aluminium foil berwarna lebih pucat, sedangkan yang tidak berwarna biru kehitaman. Hal ini menandakan adanya amilum. Sekian panduan dari kami, terima kasih.